warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini bukan kita di Masjid Mustafa Bakri, tapi seakan-akan kita di Masjid Istiqlal Jakarta. Suaranya begitu serentak, begitu menggema. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad. Yang pertama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah MTS Nurul Islam, yaitu Al Ustaz Zulkifli SPD MHI, dan juga Bapak Kesiswaan Al Ustaz Haramain MPD, Bapak Sanpras Al Ustaz Khairul Ilmi, beserta pembina ekskul yang begitu mempesona, Ustazah Sarahiyah, beserta ustaz-ustazah kita yang ada di depan. Ada pembina pejuang, yaitu Ustazah Rohani Sahiti, dan juga Ustazah Ria, dan juga pembina ekskul juga Ustazah Mutmainah, yang jauh-jauh dari Pikirati menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Ya. Jadi alhamdulillah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa hadir di tengah-tengah bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Jadi di dalam sebuah riwayat yang berbunyi, qad ja'akum Ramadanu syahrul mubarak. Apa maknanya? Tahu maknanya? Telah datang bulan Ramadan yang penuh berkah. Berkahnya itu sangat banyak sekali. Apalagi ganjaran orang yang sedang berpuasa. Ganjaran pahala orang berpuasa yang membalasnya langsung Allah. Bukan dilipat gandakan, tapi langsung Allah. Seperti yang kita ketahui, puasa ini bagian daripada rukun Patan, berapa banyak rukun Islam Patan? Aditya, rukun Islam puasa itu rukun Islam yang keberapa? Dia bingung sambil garuk-garuk. Ketujuh dia bilang. 7 dia bilang. Azim, puasa di bulan Ramadan rukun Islam keberapa? Padahal ini pelajaran TK dan SD. Rukun iman keberapa? Damar, puasa rukun iman keberapa? Keberapa? Puasa. Rukun Islam yang pertama yaitu mengucapkan 2 kali yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan. Tahu namanya Tuhan? Yaitu Allah. Dan beliau Nabi Muhammad merupakan utusan Allah. Ini rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang kedua, sholat 5 waktu sehari semalam. Tapi di bulan suci Ramadan ada suatu ibadah sholat yang disunahkan. Kira-kira ibadah apa itu? Sholat ini merupakan suatu keistimewaan. Karena sholat tarawih itu tidak ada di bulan selain bulan suci Ramadan. Kalau sholat witir itu bisa dikerjakan di luar bulan suci Ramadan. Tapi kalau sholat tarawih hanya ada di bulan suci, di mana kita kerjakan hanya 1 tahun sekali. Ya.
Perlu diketahui juga, sholat tarawih itu dilaksanakan selesai sholat isya. Jangan sampai kebalik. Semisal siapa ini? Muhlis, saking semangatnya buka bersama, dia minum es, makan sate, makan bakso, saking kenyangnya, akhirnya dia ketika mau berjamaah isya dia masbuk. Tahu masbuk? Ketinggalan di masjid sudah selesai berjamaah isya, sedangkan muhlis baru sampai masjid. Ketika imam sudah melaksanakan sholat tarawih, muhlis tiba-tiba langsung ikut untuk melaksanakan sholat tarawih. Padahal sholat tarawih itu yang wajib itu sholat isya. Ingat, sholat tarawih itu dikerjakan setelah sholat isya. Tidak boleh sholat tarawih dulu baru sholat isya. Yang boleh ya kalau buka puasa yang sedang-sedang saja, tapi jangan lupa dengan yang manis. Nah, kayak siapa boleh? Oh ya, nanti dia bilang di kelas. Terus yang ketiga, apa rukun Islam yang ketiga? Puasa atau zakat? Mana yang benar ini Ustazah? Yaitu menunaikan zakat. Rukun Islam yang keempat apa? Puasa pada bulan suci. Ini telah termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Ada yang hafal bunyi ayatnya? Ada yang hafal? Ayat ini sering kita dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu semua hafal ya. Jadi ada sebuah ayat di mana kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Di mana ayat ini berbunyi, yang melaksanakan ibadah puasa orang-orang mukmin seperti kalian. Tahu arti mukmin? Orang yang tidak semua orang Islam itu atau melaksanakan ibadah puasa. Banyak di luar sekolah ataupun di daerah tertentu yang tidak melaksanakan ibadah puasa. Ya. Jadi kita merupakan orang-orang yang beruntung yang diberikan iman oleh Allah Subhanahu untuk menjalankan suatu kewajiban. Beda ya orang muslim dengan orang mukmin. Orang muslim belum tentu kalau orang mukmin sudah tentu dia muslim. Ya. Ini perlu diperhatikan ya. Tujuan kita berpuasa, yang berpuasa itu bukan kalian saja, tapi semua umat Islam yang ada di seluruh dunia. Dan juga yang berpuasa bukan hanya umat Nabi Muhammad yang sekarang, tapi dari zaman dahulu, dari Nabi Muhammad dulu, terus para sahabat, para khalifah, dan sampai zaman sekarang. Nabi itu berpuasa dulu, dia yang mengerjakan dulu, baru mengajak orang lain. Tapi kalau zaman sekarang, dia hanya menyuruh, tapi tidak mau mengerjakan. Ya. Terus tujuan kita berpuasa la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Tahu makna takwa? Agar kita punya rasa takut, bukan takut kepada manusia, tapi takut kepada Allah, dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan. Kalau orang yang tidak berpuasa, berarti dia tidak menjalankan perintah Allah. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan usia kita
untuk bisa bertemu pada Idul Fitri, ya. Terus rukun iman yang kelima apa? Apa? Naik haji. Oh bagus, bagus. Rukun iman yang kelima bagus. Rukun Islam yang kelima. Naik haji ke Baitul bagi orang yang. Jadi naik haji ini tidak semua orang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Perlu diketahui haji itu merupakan panggilan dari Allah Subhanahu, karena kita akan ke Mekah yaitu Ka'bah. Hanya orang-orang tamu Allah yang diberikan untuk melaksanakan ibadah haji. Banyak orang mampu secara finansial, secara kesehatan, tidak ada yang kurang. Tapi sampai sekarang dia belum melaksanakan ibadah haji. Karena haji itu khusus orang-orang tertentu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu. Contohnya ada orang dia menyetor ibadah haji, tambang haji. Nyetor itu dari usia muda. Tapi ketika jadwalnya berangkat, tapi dengan izin Allah ternyata dia mengalami musibah ataupun dia meninggal dunia. Seperti banyak di sini di Skarbela itu sudah jadwalnya berangkat, tapi karena izin Allah dia duluan meninggal. Dan juga perlu diketahui ada sebuah ibadah ganjarannya sama dengan ibadah haji. Kira-kira tahu di bulan suci Ramadan ada sebuah ibadah di mana ganjarannya itu sama ketika orang menunaikan haji. Ada yang tahu? Yang santriwati ada yang tahu? Ibadah apa yang ganjarannya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji? Tahu Amin? Apa? Apa? Taraweh? Apa nopal? Yaitu ibadah ya. Jadi orang yang melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan, ganjaran pahalanya itu besar, ganjaran pahalanya itu sama dengan ibadah haji. Bunyi hadisnya, fa inna umrata fi Ramadan hajjatun. Sesungguhnya orang yang umroh di bulan suci Ramadan, ganjaran pahalanya sama dengan orang yang beribadah haji. Nah, ini merupakan keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan yang tidak kita temukan selain daripada bulan suci Ramadan. Ada yang pernah umrah? Ada di sini yang pernah umrah? Apa pernah TK? Oh di sana di apa namanya tuh? Jalan Lingker. Berarti dia termasuk masa TK yang bahagia. Nah, ada di sini belum pernah ke Jalan Lingker? Setidaknya lah bisa membayangkan bentuk Ka'bah, walaupun belum ke sana. Semua mau umrah? Mau umrah? Ustazah mau haji? Mumpung bulan suci Ramadan, doa orang yang berpuasa doanya mustajab itu diijabahi, akan terkabul. Jadi ada 3 doa orang yang diijabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu apa saja 3 doa itu? Ada Firdaus? Siapa yang tahu di sini? Sampai Rahman, doa telu si ijabahnya Tuhan. Dakwatus shaim, doanya orang yang berpuasa. Kalian puasa enggak? Makanya silahkan kalian berdoa. Apa yang menjadi hajat kalian, keinginan kalian, cita-cita kalian, silahkan kalian untuk berdoa. Karena di bulan suci Ramadan insya Allah akan diijabah.
doanya orang musafir. Tahu namanya musafir? Orang di dalam perjalanan. Perjalanannya itu diridhoi oleh Allah. Bukan orang berjalan tapi menuju tempat maksiat, bukan itu musafir. Musafir itu perjalanan di mana perjalanannya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu. Doa yang terakhir, dakwatul mazlum. Doa orang yang teraniaya. Ya, Ustazah Mujinah ya. Doa orang yang teraniaya itu diijabahi oleh Allah. Makanya kalau Ustaz Mujinah berdoa, insya Allah diijabah. Selain dia puasa, dia juga mazlum, orang yang ya. Paham? Apa 3 doa itu? Pertama doa orang yang yang kedua doa orang musafir. Yang terakhir doa orang yang Yang putri ada yang sedang teraniaya hatinya ada? Atau yang cowok sedang galau ini, suratnya tidak diterima sehingga dia merasa teraniaya. Hari galau hari? Kira dia galau. Ya. Jadi tadi ada 5 rukun semuanya sudah kita ketahui. Terus bahwasanya puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, juga menahan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Seperti halnya yang harus kita puasakan juga dari atas sampai ke bawah. Apa itu atas? Dari 2 mata, ya. Matanya itu jangan melihat yang tidak. Seperti kelas 9A ya. Setiap dia datang ke sekolah mesti dia nongkrong di sana, di TK itu. Ya, tadi aja dia nongkrong. Nggak tahu bulan puasa, bulan apa, intinya dia nongkrong. Kemungkinan dia melihat santriwati yang sedang masuk kelas. Dan nggak tahu ya. Dan juga ketika kalian di sore hari, jangan hanya ngabuburit naik motor keliling itu saja, sehingga matanya juga tidak berkuat puasa. Dalam artian matanya juga melihat hal-hal yang tidak kira-kira paham ini maksiat mata ini. Yang kedua, telinganya, khususnya santriwati. Kalau ada berita baru, berita heboh, lah telinganya dengarkan kiri kanan, yaitu ya. Kurangi gosip. Kalau bisa jangan diadakan, ya. Nah, gunakanlah kedua telinga ini untuk mendengar hal-hal yang baik, seperti mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, seperti mendengar lantunan salawat busro yang disampaikan oleh Ustazah Mutmainnah yang begitu merdu, ya. Ya. Terus yang perlu dijaga yang nomor 3 yaitu mulut. Nggak asal ceplas-ceplos. Baru tempe sekolah, Pak ule wah, depan belajar, ule. Ya Azim. Baru kita masuk melangkah, Pak kapan kita pulang? Belum kita belajar, absen saja belum, maunya Bu. Ya. Jadi juga lisannya dijaga di bulan suci, jangan mengucapkan hal-hal yang tidak apalagi kalimat-kalimat takziah itu. Ini kelas-kelas 7 ini. Di kelas ada saja keluar kalimat yang kotoran itu bukan hanya, tapi juga mulut kalian. Jangan sampai mengucapkan yang tidak Terus yang keempat, tangan, ya. Kedua jangan sampai di bulan suci Ramadan ketika kalian mau masuk kelas melihat uang jatuh langsung lumayan 20.000, ya. Ketika temannya keluar main dilihat pulpen bagus, ya. Boleh ya.
dijaga itu ya, kebiasaan buruk itu dijaga ya, khususnya ini kelas santri apa-apa empat semua diempat, intinya hal-hal yang berharga semua diempat, bahkan PR saja diempat. Kalau sudah ada yang jadi PR soalnya PR itu pekerjaan bukan pekerjaan berjamaah, ini semua berjamaah. Mungkin dia termotivasi dengan pahala sholat berjamaah, tapi ternyata salah kaprah, tak ada PR berjamaah itu ya. Satu yang selesai semua ikut selesai. Ini ya. Terus yang terakhir, langkah kalian ya, langkah kaki naik balik nasib apalagi ada gosip gosip dicari raihan katanya. Gosip itu akan ceramah secara virtual, bukan ya? Gosip mau ceramah secara virtual ya. Ya, nanti dilihat di YouTube-nya Raihan ya. Jangan lupa kirim linknya. Jadi kalau kaki ini juga di bulan suci Ramadan setidaknya dijaga dari tempat-tempat yang menimbulkan kemaksiatan, khususnya di sore hari, di mana kalian ketika menunggu waktu berbuka, biasanya di usia remaja ini ketika dia sudah bisa naik motor, dia bahasa gaulnya kita ngabuburit. Tahu mana ngabuburit? Menunggu waktu berbuka puasa dengan berjalan-jalan. Yang namanya jalan-jalan itu pakai kaki, bukan pakai motor. Apalagi di Majapahit itu, ramainya Majapahit, Udayana, Sangkarya, ya Nopal ya. Ente ngabuburit lain tiga setidaknya dijaga dari tempat-tempat yang masih. Jangan tempat tongkrongan, di sana banyak ceweknya, di sana banyak cowoknya, sehingga langkah kalian kaki ini menjadi tidak puas. Ingat, puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, dan juga badan kalian juga kalian puasa, sehingga ganjaran pahala kalian tidak terbuang sia-sia. Karena salah satu keistimewaan orang yang berpuasa yang memberikan ganjaran pahala langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelipatannya enggak 2 kali atau 3 kali, tapi begitu luar biasa. Inilah lipatan pahala orang yang berpuasa. Terus apalagi? Nah, kegiatan di bulan suci Ramadan itu begitu banyak. Ya. Khususnya kita sebagai pelajar, di mana pelajar itu dia punya amanah dari orang tua. Apa amanahnya? Yaitu bersekolah. Kalian sekarang sedang bersekolah, di mana seharusnya di bulan suci Ramadan semangatnya semakin menggebu-gebu untuk bersekolah. Karena ganjaran orang yang bersekolah sama saja dia dengan menuntut ilmu. Suatu kewajiban, thalabul ilmi li faridatun ala kulli muslim. Diwajibkan atas seorang muslim yang sudah balik. Ini semua balik ya. Ada yang belum balik? Siapa? Ahyar sudah balik, Ahyar sudah. No, jangan nangis Ahyar. Ya. Jadi di usia kalian ini termasuk fase remaja. Ada yang usianya 12 tahun? Hah? Ada di sini? Jadi remaja itu ada 3 fase. Fase awal itu usia 12 sampai 15 tahun. Ini disebut dengan fase awal atau remaja awal. Ada yang masih usia 12, 13, 14? Berarti kalian termasuk fase awal. Fase yang kedua, fase tengah-tengah, dari usia 15
sampai 18 tahun. Ini fase menengah. Dimana kalau sudah ada di fase yang menengah ini, pola pikirnya sudah berbeda, emosionalnya meningkat. Baru tersindir sekecil, meleng amat. Baru tercolek sekecil, meleng amat. Baru dia nyebut orang bapak nih, ayah jangkar langsung. Melengnya kau keroyok mana? Fase yang terakhir di usia 18 sampai 21. Ini sudah masuk SMA. Kalau Ustazah mau cerita fase berapa nih kira-kira? Fase awal atau fase akhir? Ya. Jadi ada 3 fase remaja, fase awal, fase menengah, dan fase terakhir. Dan juga perlu diketahui bahwasanya di bulan suci Ramadan tidak menghalangi kita untuk bersekolah, tidak menghalangi kita untuk menuntut ilmu. Tapi kenyataannya khususnya di santri, di kelas itu paling 5 kepala, 10 kepala, kalah sama santriwati. Kalau santriwati itu masuk sangat banyak, dia penuh semangat, ya. Tapi kalau santri, ya berute masuk, ya begelak tidur. Baru kita melangkah dia sudah. Bahkan ada yang buat pulau, dia tidur sambil buat pulau, Bu. Tidur sambil begini, udah siap. Masak pulau. Tak kira pulau Gili, ternyata pulau luar gelepek. Ya. Kayak orang tidak sahur saja. Ya, anak Fadri. Ya, saya mungkin sekarang kan. Nah, kemarin saya masuk di sana. Dia bangun-bangun sudah basah tasnya. Hampir setengah samudra. Jadi coba kita merenung sejenak, di mana di bulan suci Ramadan ini cobalah kita tiru orang tua kita. Anggap orang tua itu sebagai motivator. Tahu motivator? Orang yang memberikan inspirasi. Di mana bulan suci Ramadan orang tua kita dia malah lebih bersemangat untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki, atau lebih bersemangat di dalam bekerja. Karena tanggungan bulan suci Ramadan bagi orang tua itu sangat banyak. Belum uang untuk di paut, untuk berbuka, belum untuk sahur, belum anak ingin beli es, belum istri ingin sate sekilo. Bukan hanya tentang berbuka, tapi belum tanggungan baju baru. Kalian kan akan dibelikan baju baru. Tak mungkin kalian tak minta baju baru. Ya, Jasrudi ya. Jasrudi kalian singlet. Arah negara dalam posisi. Baju baru itu juga butuh biaya uang, ya. Bukan hanya baju baru, tapi juga THR, ya. Belum juga biaya untuk selesai lebaran, pendaftaran. Misal kalian mau sekolah SMA, itu kan butuh biaya. Orang tua kalian ketika bekerja, ketika mencari nafkah, dia sangat bersemangat. Tapi kalian ketika sekolah di bulan suci Ramadan, semangatnya tidak ada. Padahal ganjarannya sangat luar biasa. Coba kita renungi sambil kita berpikir. Orang tua kita keluar dari pagi dia cari rezeki sampai sore. Kalian sekolah hanya dari setengah 8 sampai setengah 12, hanya sebentar. Paling pulang sekolah bukan bantu orang tua, paling tidur. Selesai tidur, sholat, main HP, tidur lagi. Ada yang sore ngabuburit, besam-besam bensin, goyong membantu orang tua.
malah merepotkan orang tua. Seharusnya orang tua itu bisa menjadi sebuah motivator supaya kita lebih bersemangat bersekolah di bulan suci Ramadan. Ya, padahal ganjarannya begitu luar biasa. Mari motivasi diri kalian untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Dan juga di bulan suci Ramadan banyak ibadah yang bisa kita lakukan, seperti sholat tarawih, di mana sholat tarawih ini setiap malamnya faedah pahalanya berbeda-beda. Jadi keistimewaan sholat tarawih itu sangat luar biasa. Setiap malam itu pahalanya berbeda-beda. Padahal sholatnya hanya 2 rakaat, tapi ganjaran pahalanya berbeda-beda. Ini begitu luar biasa. Di sini ada yang tadarusan ini, khususnya di pondok ini belum bisa tadarusan. Nah, ini murid baru kayaknya. Nah, sering saya tahu ini rajin dia tadarus di masjid ini. Siapa namanya? Jarame. Nah, ini warga saya, warga Mas Mutiara. Ya, satu komplek. Ya. Terus selesai tuh sholat tadarus, selesai tarawih kita tadarus. Santriwati banyak tadarus. Kalau malu tadarus di masjid, silahkan di rumah teman-teman. Kalau malu di rumah temannya silahkan baca Al-Quran di rumah masing-masing. Yang penting kita melakukan ayat-ayat suci Al-Quran, karena Al-Quran itu turun di bulan suci Ramadan atau disebut dengan Nuzulul Quran. Ini bulannya Al-Quran, luar biasa. Karena waktu begitu singkat, ada banyak hal yang ingin disampaikan karena kita melihat waktu. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.